Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang kami bawakan, yaitu perbedaan dan pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Saya sebagai moderator Ahmad Hamdi S, NIM 1831040024. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi pertama, yaitu definisi pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani yaitu pendidikan melalui aktivitas badan atau tubuh. Dengan kata lain, aktivitas tubuh dijadikan sebagai alat atau media dalam aktivitas mendidik guna tercapainya tujuan pendidikan secara umum. Sedangkan definisi olahraga sebenarnya memiliki dua arti, yaitu olahraga yang berasal dari bahasa Indonesia dan olahraga yang berasal dari kata sport. Olahraga yang berasal dari bahasa Indonesia memiliki arti gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Sedangkan pengertian olahraga yang berasal dari kata sport dalam budaya Amerika diartikan sebagai aktivitas bermain yang diorganisasi dan bersifat kompetitif. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Saudari Akna Fatimah Hilmi. Kemudian kita lanjut pada pemateri kedua. Yang materi yang dibawakan yaitu perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Pada pemateri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu perbedaan olahraga dan pendidikan jasmani. Perbedaannya yang pertama yakni olahraga pesertanya bersifat homogen, sedangkan pendidikan jasmani pesertanya bersifat heterogen. Perbedaan yang kedua yakni tujuan olahraga mendapatkan prestasi setinggi-tingginya, sedangkan pendidikan jasmani bertujuan untuk guna mencapai tujuan yang diinginkan. Perbedaan yang ketiga yakni olahraga berorientasi pada program latihan, sedangkan pendidikan jasmani berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Perbedaan yang selanjutnya yaitu materi olahraga, yakni materi kecabangan olahraga, sedangkan pendidikan jasmani materi semua aktivitas gerak termasuk olahraga. Perbedaan selanjutnya yaitu olahraga pelatih sebagai subjek, sedangkan pendidikan jasmani guru sebagai subjek. Perbedaan yang selanjutnya yakni dalam olahraga waktu pelaksanaan cenderung tidak dibatasi, sedangkan pendidikan jasmani waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah jam tiap pertemuan. Demikianlah, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Saudara Budi Utomo. Baiklah, sehubung karena pemateri ketiga tidak sempat hadir dalam presentasi kali ini, maka saya akan membacakan materi ketiga, yaitu kesimpulan hasil tabel perbedaan. 1. Tujuan pendidikan jasmani disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang menyangkut pengembangan seluruh pribadi anak didik. Sedangkan tujuan olahraga adalah mengacu pada prestasi unjuk laku motorik setinggi-tingginya untuk memenangkan dalam pertandingan. Yang kedua, isi pembelajaran dalam pendidikan jasmani disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak didik, sedangkan pada olahraga isi pembelajaran atau isi latihan merupakan target yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah orientasi pembelajaran pada pendidikan jasmani berpusat pada anak didik. Artinya anak didik yang belum mampu mencapai tujuan pada waktunya diberi kesempatan lagi, sedangkan pada olahraga atlet yang tidak dapat mencapai tujuan sesuai dengan target waktu dianggap tidak berbakat dan harus diganti dengan atlet lain. Yang keempat adalah sifat kegiatan pendidikan jasmani pada pemanduan bakat yang dipakai untuk mengetahui entry behavior, sedangkan pada olahraga bertujuan untuk memilih atlet berbakat. Itulah tadi materi yang terakhir. Mungkin cukup sampai di sini persentase kali ini.
Nah, kita mulai dari kita buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Andi Nurdianti. Teman-teman di saya. Ya, Saya kita kalau- persilakan kepada Ahmad Afandi. Ya baik, saya mau bertanya, apakah itu definisi manajemen penjas? Terima kasih. Andi Nurdianti. Satu pertanyaan lagi. Andi Nurdianti. Zul bisa. Ya, kita persilakan kepada saudari Andi Nurdianti. Jadi di situ ada pada slide ke-8 tertulis mengenai perbedaan antara olahraga dan pendidikan jasmani. Nah, tidak bisa dipungkiri walaupun memiliki perbedaan, namun kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Ya, baiklah, mungkin itu cukup 2 pertanyaan saja. Mohon diberikan waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan berikut. Baiklah, pertanyaan Saudara Ahmad Afandi akan jawab oleh pemateri Budi Utomo. Kepada pemateri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ahmad Afandi. Manajemen penjas merupakan seni atau proses dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan sumber daya pendidikan melalui aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Terima kasih, itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Saudara Budi. Apakah Saudara Ahmad Afandi menerima atau ingin menyanggah? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Saya terima. Inilah pertanyaan dari Saudara Andi Nurdianti Edial. Saya akan menjawab dengan pertanyaan. Pada slide ke-8 tertulis mengenai perbedaan antara olahraga dan pendidikan jasmani. Tidak bisa dipungkiri walaupun memiliki perbedaan, namun kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Walaupun pendidikan jasmani dan olahraga memiliki perbedaan, pendidikan jasmani serta olahraga memiliki satu persamaan yang sangat menonjol, yaitu sama-sama mengandung gerak insani. Olahraga dapat dimanfaatkan untuk proses kependidikan meskipun pada dasarnya olahraga muncul bukan diarahkan untuk kepentingan pendidikan. Sedangkan penjas tidak akan lepas dari yang namanya aktivitas jasmani. Mungkin itu jawaban yang saya dapat sampaikan. Apakah Saudari Andi Nurdianti Edial menerima atau ada sedikit sanggahan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin itu 2 pertanyaan yang kami jawab. Mungkin sekian dari presentasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh.